setiamu di hidupku, yang tak bersyarat mengasihiku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Ku bersyukur ku memilikimu. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar, ajaib dan heran Tuhanku. Tak berhenti ku memuji-Mu. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar, ajaib perbuatan tangan-Mu, sungguh besar setiamu. Tiada terukur setiamu, dalamnya tak dapat ku selami. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Ku bersyukur ku memilikimu. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar, ajaib dan heran Tuhanku. Tak berhenti ku memuji-Mu. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar, ajaib perbuatan tangan-Mu, sungguh besar setiamu. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar, ajaib dan heran Tuhanku. Tak berhenti ku memuji-Mu. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar, ajaib perbuatan tangan-Mu, sungguh besar setiamu, ajaib dan heran Tuhanku, sungguh besar setiamu.
siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku.
Shalom Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Gereja memberikan layanan ibadah online bagi jemaat. Lalu apa saja ya yang harus dipersiapkan? Pilihlah jam ibadahmu dan ikuti tepat waktu. Jangan sampai terlambat ya. Berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi jemaat akan pergi ke gereja. Siapkan Alkitab dan alat tulismu ya. Duduklah dengan posisi yang baik agar tetap fokus. Hindari untuk berbaring ataupun sambil melakukan kegiatan lain di rumah. Berdoalah secara pribadi untuk mempersiapkan hati kita mengikuti ibadah ya. Berpartisipasilah aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, menyanyikan pujian, dan mendengarkan firman Tuhan dengan tetap fokus. Persembahan dapat jemaat berikan melalui transfer ke rekening gereja lokal masing-masing ya. Ikutilah ibadah online sampai selesai. Mohon bimbingan orang tua untuk dapat mengajak anak merenungkan firman melalui ibadah online sekolah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat kekasih di dalam Tuhan, bertemu kembali pagi hari ini dalam ibadah kita. Kita percaya bahwa hanya karena kemurahan Tuhan saja kita boleh beribadah pada pagi hari ini. Kita akan lebih lagi masuk menikmati hadirat dan lawatan Tuhan. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri, kita masuk di dalam saat teduh. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil buatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ayat firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 111 ayat 1-3. Mari kita membacanya bersama-sama. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Biarlah setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dapat menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kita berada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun saat ini kita masih beribadah di rumah masing-masing, biarlah kita datang ke hadirat-Nya, menaikkan puji-pujian dan pengagungan untuk Allah kita yang bertata di dalam surga. Kita katakan pujian ini, kita menyembah Allah kita yang hidup. Dengan sungguh dan percaya kita katakan pujian ini. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat
segala yang Tuhan beri. Dari hari Senin, Selasa, sampai hari Minggu ini, kita masih dapat memuji dan menyembah Dia. Mari kita mengucap syukur buat kesehatan yang Tuhan beri. Kita bersyukur kita masih bisa makan, kita masih bisa bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi pada saat hari ini. Allah kita adalah Allah yang sungguh luar biasa. Allah kita benar-benar tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Biarlah kita terus menyembah Dia sampai akhir hidup kita. Kita katakan pujian ini. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan yang adalah begitu baik bagi kami. Kami merasakan hadirat-Mu di pagi hari ini Tuhan. Ketika kami datang menyembah-Mu, ketika kami datang memuji Engkau, kami merasakan Engkau hadir dan melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan sudah berkenan hadir di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan sudah berkenan hadir dalam keluarga kami. Terima kasih buat persekutuan yang indah di hari ini Tuhan. Kami sangat menikmati bahwa Engkau begitu baik bagi kami. Biarlah penyembahan kami, biarlah pujian kami ini naik ke hadapan Tuhan dan menjadi puji-pujian yang indah, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Teruslah berkarya dalam hidup kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Setiap hari kami selalu bersama dengan Tuhan. Kami selalu menikmati hadirat Tuhan dalam hidup kami. Dalam setiap kegiatan kami, dalam setiap pekerjaan kami, apapun itu, kami yakin ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Lawat setiap kami Tuhan pagi hari ini. Kami percaya di dalam ibadah ini kami menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Kami menikmati sukacita yang besar dari Tuhan. Pimpin kami dari awal sampai berakhirnya ibadah ini. Nama Tuhan saja yang ditinggikan, dipermuliakan. Kuduskan hidup kami Tuhan. Ampuni dari segala kesalahan yang menyakiti hati Tuhan. Sehingga kami layak di hadapan-Mu pagi hari ini. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari seluruh jemaat yang ada di rumah, kita bangkit berdiri, kita mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh kekal. Amin. Puji nama Tuhan, kita adalah umat yang sudah ditebus oleh Tuhan, oleh darahnya yang kudus. Yang Amin. percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan, kita mau mengangkat pujian ini kepada Tuhan karena kita adalah bait kudus sebagai bukti karya Tuhan, sebagai bukti kebesaran Tuhan atas kehidupan kita. Kita sudah terima kuasa dan kita pun percaya kita akan terima kemenangan yang daripada Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari bersuka cita bernyanyi bagi Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu Tuhan. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Amin. Kami telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Mari berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang sudah terima kemenangan. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Fauzi Duhula Hagu. Mari siapkan hati untuk
menerima kebenaran firman Tuhan. Iman kita adalah melihat walaupun tidak terlihat. Pujian ini berkata, kita sadar bahwa semua yang kita miliki dalam hidup ini adalah dari Tuhan. Kita tidak bisa melihat rancangan Tuhan, tapi kita percaya bahwa semua adalah yang terbaik. Kita tidak bisa melihat rencana Tuhan, namun kita percaya bahwa Tuhan tuntun langkah kita. Mari naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh sebagai bukti iman kita kepada Tuhan. Meskipun kita tidak melihat, tapi kita percaya rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu.
dipersilahkan. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur karena kita sekali lagi diberikan kesempatan oleh Tuhan, boleh beribadah kepada Tuhan dan juga mendengarkan firman-Nya di minggu pertama dalam bulan Oktober ini. Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Sekali lagi ya Tuhan, kami mohon hikmat-Mu turun atas kami. Ketika kami merenungkan firman-Mu, biarlah firman-Mu ini meluruskan jalan hidup kami, menerangi jalan kami, menguatkan dan menghiburkan kami, supaya kami sungguh-sungguh dapat menghayati kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami, dan itu kami wujudkan dengan hidup yang senantiasa memuliakan nama-Mu. Bersabda kepada kami siap mendengar. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini diberikan tema melihat yang belum terlihat. Teks bacaan kita terambil dari dua bagian firman Tuhan, yaitu dari Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7 dan Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-22. Saudara sekalian, pagi hari ini kita hanya melihat satu bagian saja dari Ibrani pasal 11 ayat 7, dan saya berharap nanti di rumah saudara-saudara bisa membaca dari Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-22. Mari kita melihat dan membaca dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Ibrani pasal yang ke-11 ayat ke-7, demikianlah firman Tuhan. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada suatu ketika ada seorang rohaniwan, dia mengunjungi jemaatnya yang sedang sakit. Dan penyakit yang diderita oleh jemaatnya itu cukup membuatnya menangis dan meringis oleh karena sakitnya itu. Dan dia kemudian curhat kepada rohaniwan, kepada pendeta yang datang mengunjunginya. Dia mengatakan begini, Pak Pendeta, ada seorang jemaat yang sering kali datang mengunjungi saya. Dan setiap kali ia datang mengunjungi saya, pada waktu saya menangis, saya meringis, dia berkata kepada saya begini, itu aja kok nangis. Lalu kemudian saya berkata kepadanya, Pak Pendeta, iya, ini sakit, ini sangat membuat saya merasa sakit, saya tidak kuat. Lalu kemudian saya menangis. Lalu kemudian teman saya itu mengatakan begini, kamu kan punya iman, masa nangis begitu aja? Kamu kan punya iman, tidak boleh nangis. Lalu kemudian saudara sekalian, sang rohaniwan itu setelah mendengar keluhan jemaatnya, dia mengambil sebuah tongkat dan kemudian dia memberikan kepada jemaatnya itu. Lalu pendeta itu berkata begini, kalau orang itu datang kembali, kau coba pukul tangannya. Dan kalau dia menangis dan merasa sakit, katakan kepadanya, kan kamu punya iman, masa gitu aja nangis? Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap hari kita atau sering kali kita mendengar orang berkata iman, iman, iman. Kalau ada orang bisa membuat mujizat atau mengalami mujizat, kita katakan, wah imannya hebat. Kalau ada orang yang kemudian pernah bertemu atau bersentuhan dengan orang yang berpenyakit corona misalnya, lalu kemudian dia tidak mengalami corona, dia tidak terinfeksi, lalu kita mengatakan, wah dia punya iman, imannya kuat. Saudara sekalian, sesungguhnya seperti apakah kehidupan yang beriman itu? Hari ini kita akan belajar ada beberapa kebenaran tentang iman. Yang pertama saudara, iman kepada Allah ditunjukkan itu dengan ketaatan. Nah kalau kita belajar dari teks bacaan kita pada hari ini, terutama ketika kita belajar atau melihat kehidupan Nuh, maka kita melihat bahwa Nuh itu adalah keturunan Adam yang ke-9. Ia adalah anak dari seorang bernama Lameh. Dan Nuh itu saudara berasal dari garis keturunan Set. Kita tahu bahwa Adam itu punya 3 orang anak. Yang pertama namanya Kain, yang kedua namanya Habel, lalu kemudian dia punya anak lagi namanya Set. Nah saudara, kita tahu Kain membunuh Habel, berarti tinggal Kain dan kemudian Set.
Nah, dari keturunan Set ini lahirlah Nuh. Nah, kalau kita membaca kitab ini, saudara, kitab Kejadian, maka jelas sekali setelah peristiwa air bah, kelihatan sekali dengan jelas bahwa karena Nuh itu berasal dari keturunan Set, maka garis atau keturunan dari Kain itu musnah karena air bah. Jadi hanya tinggal dari keturunan Set saja. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Nuh memiliki arti nama yang cukup banyak, saudara. Arti namanya cukup banyak, tetapi dalam bahasa Ibrani saya sebutkan satu saja arti namanya, yaitu istirahat. Nah, kisah Nuh sendiri, saudara, cukup panjang dicatat di dalam Alkitab. Ada 4 pasal, mulai dari pasal 6 sampai pasal 9. Dan di dalam kitab Ibrani ini kita melihat Nuh itu disebut sebagai orang yang beriman. Dan ia adalah tokoh yang ketiga yang disebutkan oleh penulis kitab Ibrani sebagai orang yang beriman kepada Allah. Nah, saudara, dalam ayat yang ke-7 mari kita perhatikan kembali. Di situ dikatakan dengan taat ia mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Saudara sekalian, Nuh pekerjaannya adalah seorang petani. Ia memiliki kebun anggur. Namun kemudian firman Tuhan datang kepada Nuh untuk memerintahkan kepada Nuh supaya dia membuat sebuah bahtera atau sebuah perahu dari kayu gofir. Nah, Nuh sama sekali tentu saja belum pernah membuat sebuah kapal atau sebuah bahtera. Ia bukan seorang insinyur, ia juga bukan seorang pembuat atau bukan seorang tukang kapal. Bahkan, saudara, mungkin di zaman Nuh belum pernah ada orang membuat kapal pada waktu itu. Nah, saudara, bahtera itu bukan kapal yang kecil. Itu adalah sebuah kapal yang ukurannya sangat besar pada zaman itu. Di dalam Alkitab dikatakan panjangnya sekitar 300 hasta, atau kalau dimeterkan, saudara sekalian, sekarang kurang lebih 157 meter. Cukup panjang, saudara ya, cukup besar. Nah, saudara, bagaimana bisa membuat kapal sebesar ini? Nuh tidak punya pengalaman, Nuh tidak pernah melakukan membuat kapal sebesar itu, saudara. Tetapi yang mengherankan adalah bahwa Nuh itu ketika dia mendengarkan perintah daripada Tuhan, dikatakan dia mentaati perintah Tuhan. Dia taat pada perintah Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-22, sekali lagi Kejadian pasal 6 ayat 22 dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nuh, saudara, dikatakan mentaati semua perintah Allah itu dengan tepat. Tidak ada satupun yang dilalaikannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Nuh mentaati Allah karena Nuh itu beriman kepada Allah. Jadi dasar daripada ketaatan Nuh itu untuk melakukan perintah Tuhan, mentaati perintah Tuhan dengan sangat teliti, dengan sangat jelas, itu karena dia memiliki iman kepada Allah. Allah mengatakan kepada Nuh bahwa air bah akan datang dan memenuhi bumi. Dan Nuh itu percaya kepada Allah. Sekalipun Nuh pada waktu itu belum melihat air bah itu, namun ia percaya. Ia dikatakan percaya kepada apa yang Tuhan firmankan. Nah, inilah yang disebut dengan iman. Iman itu adalah mempercayai sesuatu yang belum kelihatan. Nah, di dalam ayat yang ke-7, saudara, dikatakan jelas sekali, kalimat pertama di situ dikatakan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Sesuatu yang belum kelihatan tetapi dipercayai oleh Nuh. Nah, inilah yang disebut dengan iman. Tetapi iman di sini tidak lengkap kalau hanya berbicara tentang sesuatu yang belum kelihatan. Di sini iman juga, saudara, berbicara tentang mempercayai apa yang Tuhan katakan. Mempercayai petunjuk yang Tuhan katakan. Nah, perhatikan sekali lagi ayat yang ke-7 itu dikatakan dengan petunjuk Allah. Artinya sesuai dengan apa yang difirmankan Allah. Jadi iman itu, saudara, adalah mempercayai apa yang Allah katakan atau Allah tetapkan melalui firman-Nya yang dikatakannya atau dituliskannya kepada umatnya. Nah, ini yang disebut dengan iman. Jadi kita melihat di sini, di dalam ayat yang ke-7 ini ada satu pernyataan di situ dikatakan sesuai dengan petunjuk Allah. Jadi apa yang disampaikan, apa yang ditunjukkan oleh Allah, itu yang ditaati oleh Nuh. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan,
orang yang beriman kepada Allah adalah orang yang seharusnya hidupnya itu taat kepada perintah Tuhan. Seharusnya hidupnya itu taat kepada firman Tuhan. Bohong kalau orang itu mengaku beriman, tetapi ia sendiri tidak mentaati Allah, mentaati firman-Nya di dalam hidupnya. Nah, pertanyaan saya adalah, sudahkah kita mentaati Tuhan, mentaati firman Tuhan di dalam hidup kita? Sudahkah kita melakukan apa yang firman Tuhan katakan, firman Tuhan perintahkan kepada hidup kita? Hal-hal apakah yang masih belum kita bisa lakukan atau belum kita taati di dalam firman-Nya dalam hidup kita sampai pada hari ini? Sudah berapa lama kita menjadi Kristen? Apakah masih banyak hal-hal yang belum kita patuhi, yang belum kita taati di dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman? Saudara sekalian, ada seorang novelis Rusia yang bernama Leo Tolstoy. Saudara sekalian, dia menceritakan tentang kisah seorang tukang sepatu yang bernama Martin. Nah, Martin ini, saudara sekalian, dikisahkan setelah istrinya dan anaknya meninggal. Tukang sepatu ini hidup dalam situasi yang sangat sedih sekali. Dia meratap, dia sedih, dia menangis dalam keputusasaan. Nah, suatu hari dia bercerita, dia curhat kepada seorang kawan lamanya, seorang Kristen yang saleh. Dia mengatakan begini, "Sekarang untuk apa saya hidup?" Kemudian kawannya itu menjawab, "Kamu hidup untuk Allah." "Martin, kamu hidup untuk Allah." Lalu dia bertanya lagi, "Lalu bagaimana caranya hidup untuk Allah?" Lalu temannya itu mengatakan begini, "Kristus itu telah menunjukkan jalannya kepada kita. Belilah Alkitab, bacalah firman-Nya. Di sana kau akan temukan bagaimana cara kita hidup bagi Allah." Segalanya dijelaskan di situ. Maka pada hari itu, saudara sekalian, Martin segera membeli sebuah kitab perjanjian baru. Dia mulai membacanya. Pada waktu dia makin membaca, saudara sekalian, bagian-bagian firman Tuhan, semakin jelas kepadanya apa yang dikehendaki Allah bagi dirinya, bagi hidupnya. Dan kemudian, saudara sekalian, setelah dia makin lama, makin dalam membaca firman Tuhan, beban di dalam hatinya itu makin ringan. Nah, pada suatu hari dia membaca dari Lukas pasal 6, ayat 27 sampai 35. Dan tiba-tiba pada waktu dia membaca bagian-bagian itu, saudara, tiba-tiba dia tersentak ketika dia membaca perkataan Yesus yang sangat keras yang berbicara dalam bagian itu. Dia memperhatikan di dalam ayat yang ke-29. Dalam ayat 29 dikatakan, "Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga kepadanya pipimu yang lain." So, pada waktu dia membaca ayat ini, saudara, dia mulai menyadari bahwa ternyata hidupnya itu tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Lalu pada waktu itu, saudara, dia berseru, "Oh Tuhan, oh Tuhan, tolonglah saya." Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, kita juga mungkin adalah orang yang merasa sulit untuk mentaati perintah Tuhan dalam hidup kita. Banyak perkataan-perkataan atau perintah Tuhan yang demikian tegas dan jelas di dalam Alkitab yang rasanya mustahil untuk kita lakukan atau kita taati. Seperti halnya Martin. Namun, marilah kita berseru seperti Martin. Mari kita berkata, "Oh Tuhan, tolong saya. Saya masih sulit mengampuni. Saya masih belum memberitakan Injil-Mu. Saya masih seringkali tidak jujur dalam bekerja. Saya masih sering menggosipkan kelemahan orang lain. Saya masih sering melakukan dosa-dosa tertentu secara diam-diam." Dan jika kita mengaku bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Kristus, maka kita mentaati firman-Nya di dalam hidup kita. Dan kita mohon anugerah-Nya supaya kita dimampukan untuk melakukan kehendak-Nya di dalam hidup kita. Oh Tuhan, tolong saya. Oh Tuhan, tolong saya. Supaya saya bisa mentaati firman-Mu, mentaati kehendak-Mu di dalam hidup saya sebagai orang yang beriman. Yang kedua, saudara sekalian, iman kepada Allah merupakan pengadilan bagi orang lain. Nah, mari kita melihat kalimat selanjutnya. Di situ dikatakan, "Dan karena iman itu, ia menghukum dunia." Saudara, kalimat ini agak sulit kita mengerti. Bagaimana bisa seorang Nuh menghukum dunia? Bukankah hanya Allah yang berhak menghukum dunia? Nah, saudara, kebingungan kita ini akan terjawab ketika kita melihat konteks daripada Kejadian pasal 6
ketika kita melihat kehidupan orang-orang pada zaman itu, saudara sekalian. Nah, mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 6, ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Kejadian pasal 6, ayat pertama sampai 6, saudara, di situ dijelaskan tentang kehidupan orang-orang pada zaman Nuh, saudara. Nah, di dalam ayat yang kelima, Kejadian pasal 6, ayat yang kelima, di situ jelas sekali dinyatakan tentang kehidupan orang-orang pada zaman itu. Dikatakan demikian, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Di dalam ayat 12, mari kita lihat lagi. Dalam ayat 12 dikatakan, Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Saudara, dari dua bagian ini kita melihat bahwa keadaan manusia pada zaman Nuh sangat bobrok. Mereka hidup dalam kejahatan. Kecenderungan hatinya adalah jahat semata-mata. Dan mereka hidup di dalam kekerasan. Sehingga kehidupan manusia pada zaman itu sangat-sangat memilukan hati Allah. Kalau boleh saya katakan, saudara sekalian, atau saya mencoba menggambarkan kehidupan manusia di zaman Nuh, itu seperti berada di dalam zaman kegelapan. Dosa telah menyebabkan dunia berada dalam kemerosotan yang luar biasa, dalam zaman yang sangat gelap. Namun dalam keadaan kegelapan seperti itu, dalam keadaan yang demikian, hadirlah seorang bernama Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Dikatakan di dalam Kejadian pasal 6, Nuh adalah seorang yang tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Bahkan dikatakan dia hidup bergaul dengan Allah. Kalau boleh saya gambarkan sekali lagi, Nuh itu ibarat terang yang bersinar di dalam kegelapan. Dan ketika sinar itu terbit di dalam kegelapan, terlihat di dalam kegelapan, maka kegelapan itu menjadi jelas, saudara. Sebelum ada terang, kegelapan itu tidak bisa disebut sebagai kegelapan. Namun ketika ada sinar, ada terang, maka kegelapan itu menjadi terlihat bahwa itu adalah gelap. Saudara sekalian, William Barclay, seorang teolog, pernah menuliskan demikian. Yang sering terjadi justru bahwa dengan memberlakukan hidup Kristiani secara pribadi, maka dengan tidak sengaja orang Kristen telah membuat orang lain merasa diadili. Di dalam bagian yang lain lagi, beliau menuliskan begini, karena di dalam terang kebaikan itu, kejahatan akan nampak terkutuk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iman kepada Allah yang ditunjukkan oleh Nuh itu sebenarnya sedang menunjukkan betapa bobrok dan hancur dan jahatnya dunia di mana Nuh hidup pada waktu itu. Beda dengan Nuh, antara Nuh dengan orang-orang yang hidup pada zaman itu. Tentu saja kalau kita katakan Nuh hidupnya itu sama dengan orang-orang pada zaman itu, maka kita tidak bisa membuktikan atau kita tidak bisa menunjukkan kejahatan atau manusia yang jahat pada waktu itu, karena sama aja, saudara. Nah, di Athena itu, saudara, tinggallah seorang yang bernama Aristides. Aristides ini dikenal sebagai seorang yang benar. Perilaku hidupnya, tutur katanya, tindakannya, dan ia selalu menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Nah, suatu ketika masyarakat di kota Athena itu mengambil keputusan untuk mengusir Aristides dari Athena. Mereka tidak membiarkan Aristides tinggal bersama dengan mereka. Nah, suatu saat ada seseorang bertanya kepada warga Athena, kenapa mereka melakukan hal itu? Nah, salah seorang warga kemudian menjawab begini, karena aku bosan mendengar bahwa Aristides itu selalu disebut sebagai orang yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kekristenan kita, kehidupan Kristiani kita yang dikatakan beriman kepada Allah, seharusnya itu kita tunjukkan, yang menunjukkan kepada dunia ini bahwa kita tidak sama dengan dunia ini. Kita berbeda dengan dunia ini. Dan hal itu terlihat dari perilaku hidup kita, sikap kita, tindakan kita, dan apapun yang kita lakukan. Perilaku hidup kita yang benar sebenarnya secara tidak langsung telah menjadi penghakiman bagi dunia ini. Nah, jika kita sama dengan orang-orang yang tidak beriman lainnya, lalu bagaimana kita bisa menunjukkan kejahatan di dalam dunia ini? Jika kita masih suka menipu,
Bagaimana kita bisa menunjukkan kepada orang yang suka menipu bahwa apa yang mereka lakukan itu suatu kejahatan. Jika kita masih suka korupsi, bagaimana kita bisa menunjukkan kepada orang yang suka korupsi itu bahwa korupsi itu dosa. Jika kita masih belum bisa bertanggung jawab dalam bekerja, bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa mengabaikan tanggung jawab dalam bekerja itu merupakan dosa di hadapan Tuhan. Demikian seterusnya. Nah, mari kita menunjukkan kepada dunia ini bahwa hidup kita berbeda. Jangan sampai kita sama dengan dunia ini. Berbeda tentu saja tidak menjadi orang yang aneh. Kita tetap menjalani kehidupan yang normal. Kita bisa bergaul dengan orang, berteman dengan siapapun. Namun ingat, hidup kita harus berbeda dengan cara hidup orang yang tidak beriman kepada Allah. Oh, saudara sekalian, terlebih di zaman pandemi ini, begitu sulit untuk kita bisa menunjukkan kehidupan yang berbeda dengan orang yang tidak mengenal Allah. Kadang-kadang sama saja. Banyak hal yang bisa membuat kita mengambil jalan pintas atau meniru gaya dunia ini. Nah, kalau itu yang kita lakukan, bagaimana kita bisa menjadi terang bagi dunia ini jika perilaku dan gaya hidup kita sama saja dengan orang yang tidak beriman? Yang ketiga, saudara, iman kepada Allah itu menyebabkan seseorang dibenarkan. Nah, mari kita membaca kalimat terakhir dari ayat yang ke-7. Dikatakan demikian. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saudara, ini adalah kalimat yang paling penting. Seseorang yang dibenarkan di hadapan Allah bukan karena perbuatannya, tetapi karena imannya. Ini adalah doktrin yang paling fundamental dalam kekristenan kita. Kita diselamatkan karena iman. Nah, Nuh, saudara, dikatakan percaya kepada Allah yang telah berfirman kepadanya. Ia percaya bahwa air bah akan terjadi. Ia percaya bahwa ia dan keluarganya akan selamat di dalam bahtera. Dan kepercayaan inilah yang disebut dengan iman. Dan Nuh, saudara, tidak membutuhkan sebuah bukti dari apa yang Allah katakan kepadanya. Dia percaya bahwa air bah akan terjadi. Dia percaya bahwa di dalam bahtera keluarganya akan diselamatkan. Seorang bernama Dihan, saudara sekalian, penulis renungan harian, dia pernah mengatakan begini, iman sejati tidak meminta bukti-bukti tambahan. Tidak meminta tanda-tanda atau suara-suara atau penglihatan-penglihatan atau mimpi-mimpi atau bukti-bukti saintifistik atau penemuan-penemuan arkeologi atau bukti-bukti geologi. Iman yang sejati itu adalah menerima firman Allah hanya karena Allah telah mengatakannya. Dan Nuh, saudara, dikatakan mempercayai apa yang dikatakan oleh Allah. Dan itulah yang membuat Nuh dibenarkan di hadapan Allah. Bukan karena perbuatannya, tetapi karena dia percaya. Sekalipun dia belum melihat, dia percaya kepada apa yang dikatakan oleh Allah kepadanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bahtera itu adalah salah satu tipe dari Kristus, saudara. Sebagaimana Nuh percaya kepada apa yang Allah katakan tentang bahtera, demikianlah juga sebenarnya Nuh percaya kepada apa yang Allah katakan tentang Kristus. Perhatikan ya, dia percaya kepada bahtera itu dan dia juga percaya tentang apa yang Allah katakan tentang Kristus. Nuh itu masuk ke dalam bahtera dan Nuh itu mempertaruhkan jiwanya dan hidupnya bahkan keluarganya di dalam bahtera karena dia percaya bahwa bahtera itu mampu menyelamatkannya. Demikian juga Nuh mempertaruhkan jiwanya dan hidupnya kepada Kristus. Dan ia percaya bahwa Kristus dapat menyelamatkannya. Sekali lagi, Nuh memiliki iman percaya kepada Kristus dan oleh sebab itu ia dibenarkan dan ia diselamatkan. Pertanyaan saya yang terakhir adalah, apakah Nuh itu adalah manusia yang sempurna? Apakah kedekatannya dengan Allah itu dan kebenaran yang ditunjukkannya menunjukkan bahwa Nuh itu adalah seorang manusia yang sempurna yang tidak berdosa? Jawabannya adalah tidak. Nuh sebenarnya sama dengan kita. Ia juga adalah keturunan orang berdosa. Ia dikandung di dalam dosa, ia lahir sebagai orang berdosa, dan dia membutuhkan juru selamat. Nah,
oleh karena dia adalah seorang yang berdosa dan dia membutuhkan juru selamat dan dia butuh dibenarkan. Maka dikatakan menarik sekali dalam pasal 6 ayat 8, Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8. Mari kita lihat. Di situ dikatakan dalam Kejadian pasal 6 ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Allah. Menarik sekali saudara, sebelum pasal 6 ayat yang ke-9 ketika berbicara tentang bagaimana hidup Nuh, sebenarnya di dalam ayat yang ke-8 dikatakan bahwa Nuh itu telah mendapatkan kasih karunia di hadapan Allah. Nah, Nuh diselamatkan dan dibenarkan bukan karena Nuh itu seorang manusia yang sempurna atau dia seorang yang tidak berdosa. Tetapi Nuh itu dibenarkan hanya karena kasih karunia Allah. Dan karena kasih karunia itulah Nuh itu beriman kepada Allah. Sekali lagi bukan karena kuat, hebat, dan gagah seorang Nuh. Nuh beriman kepada Allah. Dan imannya kepada Allah itu pun karena kasih karunia Allah. Seorang bernama Darren Aronofsky, dia adalah sutradara film Noah atau film Nuh yang dirilis pada tahun 2014. Suatu hari dia ditanya oleh seorang wartawan mengapa dia sampai memproduksi sebuah film yang berjudul Noah itu. Dan dia menjawab begini, aku ingat waktu saya masih kecil, aku sangat ketakutan mendengar cerita tentang Nuh. Bagaimana aku tidak cukup saleh untuk bisa naik ke dalam bahtera itu. Bagaimana kalau aku tidak cukup saleh untuk bisa naik ke dalam bahtera itu. Aku punya dosa. Apa aku bisa naik ke atasnya? Siapa yang layak naik ke atasnya? Saudara sekalian, siapakah yang layak diselamatkan? Siapakah yang layak untuk dibenarkan? Siapakah mereka yang layak di hadapan Allah? Saya katakan kepada saudara, hanya mereka yang mendapatkan kasih karunia Allah. Karena kasih karunia Allah, maka seseorang itu bisa beriman dan dia bisa percaya kepada Allah. Jika sebelumnya kecenderungan hatinya adalah jahat, tidak mau percaya, keras kepala, namun karena kasih karunia Allah, ia mengubah kecenderungan hati itu dan dia membuat orang itu kembali condong kepada Allah dan dia beriman kepada Allah, dia percaya kepada Allah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini jika kita memiliki iman seperti Nuh yang menyebabkan kita dibenarkan, bahkan diselamatkan di dalam anugerah Tuhan. Sekali lagi saya katakan, itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan kepada kita. Tidak ada satupun yang membuat kita bisa menjadi sombong dan bangga. Kita dibenarkan karena iman percaya kepada Tuhan sebelum kita melakukan kebaikan. Sebelum kita melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Kita diselamatkan hanya karena kita beriman dan iman itu pun adalah karena kasih karunia daripada Allah. Pembenaran yang Kristus berikan kepada kita pada hari ini seharusnya membuat kita lebih giat lagi bekerja di dalam Dia. Membuat kita lebih lagi mengasihi Dia. Saya ingat ada sebuah lagu yang sangat terkenal yang mungkin juga kita ketahui dan kita seringkali nyanyikan. Sebuah lagu yang dikarang oleh seorang buta, namun memiliki iman percaya yang luar biasa kepada Tuhan. Namanya Fanny Crosby. Saya akan menyanyikan lagu ini, saudara bisa ikuti dari rumah. Lagu ini saya akan nyanyikan dari refrennya. Seperti ini lagunya. Kami masyurkan, kami puji, tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji, tentang Yesusku selamanya. Aku mau taat sepenuhnya, suka surgawi turun melimpah, malaikat datang bawa berita, kasih karunia dari Bapa. Kami masyurkan, kami puji. Fanny Crosby, seorang yang buta sejak kecilnya.
namun ia telah mengalami kasih karunia Allah. Sehingga dia percaya, dia beriman kepada Allah, dan dia dibenarkan, dan dia diselamatkan. Sukacita besar memenuhi hidupnya, karena keselamatan yang dia terima itu adalah cuma-cuma. Dan itu membuat Fanny Crosby meskipun dia buta, tetapi dia telah menjadi berkat bagi banyak orang. Ia mengarang begitu banyak lagu yang sering kali kita nyanyikan bahkan sampai pada hari ini. Ia bersaksi kepada begitu banyak orang tentang Kristus yang telah menyelamatkannya, yang telah membenarkannya. Di hadapan Kongres Amerika, bahkan di hadapan Presiden Amerika Serikat, dia pernah bersaksi, dia pernah menyatakan imannya kepada mereka. Fanny Crosby, seorang yang buta, tetapi dia telah memasyurkan Allah di dalam hidupnya. Mari saudara sekalian, kalau kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan karena iman kita kepada Allah, seharusnya membawa kita untuk memasyurkan nama Tuhan di dalam hidup kita. Karena keselamatan yang kita terima itu adalah cuma-cuma, dan itu juga kita harus bagikan, nyatakan, beritakan kepada orang lain. Hari ini, di minggu pertama ini, kita akan menerima cawan perjamuan Tuhan. Kita akan makan roti perjamuan dan minum dari cawan perjamuan itu. Kiranya kita diingatkan kembali akan kasih karunia Tuhan yang telah membenarkan kita, yang telah memberikan kepada kita iman untuk percaya, dan kita dapat diselamatkan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk hidup senantiasa memasyurkan nama Tuhan. Hari ini kita melihat 3 pelajaran penting. Yang pertama, iman kepada Allah ditunjukkan dengan ketaatan kita. Yang kedua, iman kepada Allah merupakan pengadilan bagi orang lain. Dan yang ketiga, iman kepada Allah menyebabkan seseorang dibenarkan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah termeteraikan di dalam hati dan jiwa kami. Sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan, biarlah itu kami tunjukkan melalui ketaatan kami akan firman-Mu. Dan juga dalam perilaku hidup kami yang menunjukkan bahwa kami berbeda dengan dunia ini. Tolong kami juga Tuhan, ketika kami telah dibenarkan oleh karena kasih karunia-Mu, dan itu membuat kami beriman kepadamu. Biarlah kami memasyurkan nama-Mu, memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau, mensyukuri kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Meteraikan firman-Mu Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semenjak pandemi COVID-19, banyak hal menjadi keprihatinan kita bersama, mulai dari kesehatan, pendidikan, perekonomian, pemerintah, sampai relasi. Banyak orang mengalami stres dan takut menjalani kehidupan mereka yang semakin sulit. Marilah kita berdoa supaya anak-anak Tuhan siap dan peka serta dapat setia melakukan panggilan Tuhan di tengah masa sulit ini. Kiranya Roh Kudus mengilhamkan orang-orang Kristen di semua lingkungan, komunitas dan kota untuk senantiasa berdoa, hidup memberi, mencintai, melayani, dan memberitakan Injil, agar nama Yesus Kristus dimuliakan di seluruh dunia. Secara khusus berdoa bagi jemaat GKJ yang sedang terinfeksi COVID-19 atau sedang sakit dan lemah tubuh, agar mereka dapat tetap percaya dan beriman kepada Yesus. Tuhanlah yang menolong menjamah dan menyembuhkan mereka. Marilah kita juga bersatu dalam doa. Kiranya Tuhan berbelas kasihan atas Indonesia dan memberkati setiap usaha pemerintah untuk memulihkan perekonomian, pendidikan, dan kesehatan di seluruh aspek kehidupan Indonesia. Tuhanlah Allah yang memegang kendali. Dialah Allah atas segalanya. Biarlah kita hanya berharap dan percaya kepada kasih setia-Nya.
Terima kasih atas firman Tuhan yang diberikan oleh hamba-Nya. Mari kita dengarkan warta gereja kita, warta Sinode GKJ. Yang pertama, kelas bimbingan pranikah Sinode GKJ periode ke-18 akan diadakan pada hari Selasa 6 Oktober 2020 jam 7 malam dengan tema Family Financial Planning. Pembicara oleh Paulus Sulastri. Kemudian, pertemuan kelas BPN akan dilangsungkan secara virtual melalui Zoom meeting. Syarat dan ketentuan bagi calon pasutri yang ingin melangsungkan pemberkatan nikah kudus di Gereja Kristen Jakarta dapat dilihat melalui akun Instagram Sinode GKJ. Kelas SMK 2 akan diadakan pada hari Kamis 8 Oktober 2020 jam 7 malam dengan tema Doa Puasa Bagaimana? Peserta Room 1 dilayani oleh Pendeta Bobby Mesah, peserta Room 2 dilayani oleh Pendeta Fritz Octavianus. Kiranya seluruh peserta SMK 2 dapat mempersiapkan diri dan tepat waktu. Demikianlah warta Sinode GKJ hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita katakan pujian ini kasih Allah yang tak berkesudahan. Mari kita mengangkat pujian ini dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan hari ini kami masih bisa beribadah, bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Dan kami juga telah memberikan persembahan, sebagian dari apa yang kami miliki Tuhan. Engkau berkati, biarlah apa yang kami berikan Tuhan bukan menjadi hal yang sia-sia, tapi untuk menyenangkan hati-Mu, terlebih untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena di masa pandemi ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk mengikuti perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus ini adalah yang pertama kali dilaksanakan oleh Sinode Gereja Kristen Jakarta di masa pandemi ini. Mari kita memohon rahmat Tuhan, kiranya melalui perjamuan ini kita semua diberkati dan diteguhkan imannya oleh Tuhan. Saudara, sebelum kita akan masuk dalam perjamuan, mari kita sekali lagi bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang penuh kasih dan rahmat, kami datang kepadamu pada saat pagi hari ini.
Kami sadar bahwa kami tidak sempurna di dalam hidup kami. Banyak dosa, ada pelanggaran, ada ketidaktaatan yang kami lakukan dalam perjalanan hidup kami sebagai orang beriman. Ampuni dosa kami, kuduskan kami, sucikan kami, layakkan kami, tahirkan kami dari segala pelanggaran dan dosa kami. Dan terimalah kami sebagai anak-anak-Mu yang telah Engkau tebus oleh darah-Mu, sehingga kami dilayakkan oleh kasih kemurahan-Mu menerima perjamuan kudus pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus memiliki 3 makna yang sangat penting bagi pemahaman kekristenan kita. Yang pertama, perjamuan kudus mengingatkan kita akan kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita sebagai orang beriman. 2000 tahun yang lalu, Kristus telah datang ke dalam dunia. Dia telah mati di kayu salib, menggantikan kita. Dia telah menyerahkan nyawanya, mencucurkan darahnya bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita, membebaskan kita, melepaskan kita dari segala kejahatan kita. Hari ini ketika kita menerima roti dan anggur perjamuan ini, mengingatkan kita betapa besarnya kasih-Nya, betapa luar biasanya anugerah-Nya, kasih karunia-Nya bagi hidup kita. Mari ketika kita menerima roti dan anggur ini, kita sekali lagi mengingat akan anugerah-Nya. Yang kedua, perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa sekali ketika kita telah percaya kepada Tuhan, maka hidup kita menyatu dengan Dia. Dia di dalam kita dan kita di dalam Dia. Roti dan anggur yang akan kita makan dan akan kita minum bersama akan masuk di dalam tubuh kita dan akan terserap di dalam darah dan daging kita. Ini menggambarkan betapa menyatunya kita dengan Kristus. Dan tidak hanya dengan Kristus, tetapi juga menyatukan kita dengan saudara-saudara seiman kita di seluruh dunia ini, disatukan oleh anugerah Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan. Yang ketiga, saudara, perjamuan kudus mengingatkan kita akan pengharapan kita. Sebagai orang yang beriman, kita memiliki pengharapan bahwa Kristus akan datang kembali. Dan ketika Dia datang kembali, kita akan berjumpa dengan Dia. Dia akan menghapus air mata kita. Dan Dia akan menjamu kita dalam sebuah perjamuan yang besar yang akan kita hadiri, yang kita akan nikmati bersama dengan Dia. Dan inilah pengharapan yang kuat bagi jiwa kita. Di tengah-tengah begitu banyak persoalan, di tengah-tengah begitu banyak kesulitan dan penderitaan dalam hidup di tengah-tengah dunia ini, kita masih memiliki harapan di dalam Dia. Dan perjamuan kudus ini mengingatkan kita kembali akan pengharapan itu. Saudara-saudara yang ada di rumah, kami mengingatkan kepada saudara sesuai dengan tata dasar gereja kita dan juga sesuai dengan teologi kita, bahwa perjamuan kudus ini hanya dibagikan bagi saudara-saudara yang telah memenuhi syarat yang tentunya telah disampaikan melalui gereja yang sudah menyampaikannya kepada kita masing-masing. Dan hari ini kita akan menerima perjamuan itu, dan saya persilakan nanti saudara-saudara yang ada di rumah, tentu sebagai kepala keluarga, akan membagikan roti dan anggur itu di tengah-tengah keluarganya masing-masing. Saudara sekalian, pada malam waktu Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti, Dia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya. Dan Dia memberikan kepada murid-muridnya, dan Dia berkata kepada mereka, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan, Dia mengucap syukur atasnya, dan Dia memberikannya kepada murid-muridnya. Dan Dia berkata kepada mereka, "Cawan ini adalah perjanjian yang baru, yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Saudara sekalian, mari kita menyanyikan satu pujian dari Kidung
puji-pujian Kristen nomor 166, salib yang hina. Dan saya persilakan roti dan anggur akan dibagikan di rumah masing-masing. Kita akan menyanyikan lagu ini, salib yang hina. Mengangkat roti di tangan kita, kita berdoa. Tuhan, kasihanilah kami di dalam anugerah dan kasih setia-Mu. Perkenankanlah kami untuk makan roti yang melambangkan tubuh-Mu ini, agar melaluinya kami makin hari, makin hidupnya berkenan kepadamu. Mau berkorban bagi pekerjaan-Mu, mau berkorban bagi pekerjaanmu dan bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memakannya. Mari kita mengangkat cawan di tangan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah cawan yang adalah lambang dari darah-Mu. Biarlah melalui pengorbanan-Mu membuat kami juga mau menjadi murid-murid-Mu yang setia, yang hidupnya senantiasa memuliakan Engkau melalui segala bidang kehidupan kami. Terima kasih, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita meminum. Sekali lagi kita berdoa. Terima kasih Tuhan, oleh anugerah dan kasih setia-Mu. Pada hari ini kami boleh mengikuti perjamuan kudus. Biarlah Tuhan, melalui perjamuan ini, iman kami makin kuat, iman kami makin kokoh, kami makin taat kepadamu, dan hidup kami semakin berbeda dengan dunia ini. Hidup yang senantiasa memuliakan nama-Mu. Kami makin rendah hati, dan semakin bersandar pada Tuhan dan makin memasyurkan nama-Mu. Terpuji nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan akhiri perjamuan ini dengan menyanyikan lagu Ada Kuasa Dalam Darahnya satu kali saja. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Kita akan mengakhiri ibadah kita menyanyikan doksologi. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri.
Jadilah duta-duta Kristus yang mewartakan kasih-Nya, anugerah-Nya bagi dunia ini. Arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat duduk kembali, saat teduh, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.